Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran informatika. Pada bab sebelumnya, kita sudah belajar tentang hardware komputer. Kita sudah belajar tentang input device, process device, dan output device. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video saya di link di atas. Pada kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran tentang interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Komputer tidak bisa bekerja secara sendiri. Diperlukan peralatan tambahan untuk membantu komputer dalam berinteraksi dengan manusia. Kali ini kita akan belajar tentang bab mengenal lebih jauh interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Sudah siap? Yuk, kita mulai. Mengkolaborasikan komputer dengan perangkat tambahan. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi itu adalah memadukan kerja dari dua perangkat. Umumnya, perangkat komputer itu memerlukan perangkat tambahan yang disebut dengan peripheral. Peripheral itu adalah bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah peralatan. Peripheral adalah perangkat input atau output yang merupakan bagian pendukung dari sistem. Untuk menghubungkan peripheral dengan motherboard, kemarin sudah belajar motherboard kan? Motherboard itu papan ibu, ya anggap saja seperti itu. Intinya motherboard itu untuk menampung semua komponen-komponen utama yang ada di dalam CPU. Dengan motherboard, maka dibuatlah berbagai tipe port interface. Interface itu adalah antarmuka. Antarmuka itu untuk menghubungkan antara dua perangkat. Umumnya interface ini dapat dijumpai di bagian belakang komputer atau di belakang CPU, dan juga ada beberapa yang ada di depan CPU. CPU itu apa sih? Kalau kalian melihat komputer, CPU itu adalah kotak gede yang biasanya diletakkan di bawah PC atau di samping PC, tergantung kalian mau naruh di mana. Kotak PC itu biasanya ada kipasnya, pernah melihat kan? Nah, itu adalah casing dari CPU. Casing itu adalah tempatnya, CPU itu adalah komponen yang ada di dalamnya. Tipe port interface. Berikut jenis-jenis port interface yang terdapat pada motherboard komputer. Jadi, interface atau colokan-colokan yang ada di komputer itu biasanya terletak menjadi satu dengan motherboard. Letaknya bisa di belakang dan ada yang di depan juga. Macam-macam port komputer. Yang pertama, ada gambar port PS2. Ini adalah colokan dari port PS2. Biasanya dibedakan antara warna ungu dan warna hijau. Warna ungu ini biasanya untuk keyboard, dan warna hijau ini biasanya untuk mouse. Model PS2 ini sekarang sudah mulai ditinggalkan. Mouse dan keyboard sekarang kebanyakan sudah beralih ke USB. Kegunaan dari port PS2 ini untuk berbagai standar peralatan PS2. Contohnya mouse dan keyboard. Yang kedua, ada port USB. Ini gambar dari port USB. Pasti kalian sering lihat ini kan di komputer atau di laptop kalian. Ini adalah port untuk berbagai standar peralatan USB. Arti dari USB adalah Universal Serial Bus. Contohnya bisa digunakan untuk memasang mouse, keyboard, atau flash disk. Yang ketiga, ada gambar port VGA. VGA adalah Virtual Graphic Adapter. Port ini untuk piranti output grafis dari komputer ke layar monitor. Port VGA ini biasanya bisa digunakan juga untuk output ke proyektor. Ini gambar dari port VGA. Yang keempat, ada port DVI. DVI itu apa sih? DVI itu adalah kelanjutan dari port VGA, sedikit di atasnya dari port VGA. Bedanya, kalau port VGA dia itu berbasis analog,
Sedangkan port DVI itu berbasis digital, sesuai dengan namanya, Digital Virtual Interface. Contoh peripheralnya biasanya digunakan untuk monitor dan LCD. Yang kelima, ada port HDMI. Port HDMI ini bisa digunakan untuk dua jenis, yaitu visual dan audio. Arti dari HDMI ini adalah High Definition Multimedia Interface. Jadi HDMI ini untuk menangani berbagai macam multimedia yang ada di komputer. Bisa digunakan untuk berbagai macam perangkat, diantaranya adalah TV LED, monitor LCD, Xbox, dan PlayStation. Yang keenam, ada port RJ45 atau port Ethernet. Port ini untuk piranti koneksi jaringan internet. Biasanya kalau kalian melihat ke lab komputer atau di rumah kalian pun, kalau kalian punya PC, kalau PC kalian pengen tersambung ke internet, biasanya menggunakan kabel, dan kabelnya itu akan dicolokkan di belakang komputer, di mana letak port Ethernet itu berada. Kabel ini digunakan untuk kabel internet dengan RJ45. Yang ketujuh, ada port audio. Port audio ini biasanya secara umum ada 3 lubang di sini. Lubang yang merah ini biasanya digunakan untuk mikrofon. Lubang yang hijau ini biasanya digunakan untuk speaker utama. Dan lubang yang biru kecil ini biasanya untuk subwoofer. Port untuk berbagai standar peralatan audio, contohnya speaker dan mikrofon. Yang kedelapan, ada port power supply. Nah, ini adalah sumber dari segala sumber listrik yang ada di CPU. Colokannya ada di belakang CPU, dan listriknya akan masuk pertama kali di power supply ini. Ini adalah colokan dari power supply. Power supply itu adalah penyuplai tenaga ke berbagai macam komponen yang ada di komputer. Fungsi utamanya adalah itu. Port ini untuk input listrik ke CPU. Peripheralnya menggunakan kabel power. Yang kesembilan, ada port kartu memori. Nah, port ini biasanya letaknya ada di depan CPU, atau kalau kalian punya laptop biasanya di sebelah kanan atau kiri dari casing laptop kalian. Port ini untuk piranti penyimpanan eksternal. Biasanya kalau kalian punya kamera SLR atau kamera digital, ataupun kalian menggunakan HP yang ada micro SD-nya, biasanya menggunakan itu untuk mengkoneksikan dari kartu kalian ke komputer agar kartu penyimpanan memori kalian itu bisa diakses oleh komputer. Contoh peripheralnya diantaranya ada eMMC, SDHC, dan SDXC. Bedanya SDHC dan SDXC itu apa sih? SDHC itu akan menangani penyimpanan maksimal 16 GB. Jika lebih dari 16 GB, maka tipe dari penyimpanannya akan berubah menjadi SDXC. SDXC ini bisa lebih dari 32 GB ke atas. Oke, ini adalah macam-macam dari beberapa port yang ada di komputer. Ini adalah gambar dari CPU. Ini adalah bagian belakangnya dan ini adalah bagian depan. Sudah tahukah kalian fungsinya? Yuk, kita ulangi lagi. Ini, yang paling bawah ini adalah port power supply untuk kabel power. Ini ada port PS2, bisa digunakan untuk mouse dan bisa digunakan untuk keyboard. Yang tanda merah ini adalah port USB. Yang tanda putih ini adalah port DVI. Yang tanda biru ini adalah port VGA atau untuk kartu grafis. Ini ada port HDMI. Ini ada port USB. Ini juga port USB. Ini adalah port untuk Ethernet atau untuk LAN card. Dan ini adalah port untuk audio jack. Oke, jika ada pertanyaan silahkan seperti biasanya kalian tanyakan di grup WhatsApp
akan ada poin keaktifan bagi kalian yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi kita hari ini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.